Dan pemirsa, kita lanjutkan lagi dialog bersama Pak Soleman Ponto dan juga Pak Munarman, Sekretaris Umum FPI. Kita bergabung kembali Bapak-Bapak, tapi kita mohon untuk tetap tertib dalam dialog kita hari ini. Tidak ada debat kusir karena kita tentunya harus saling mendengarkan satu sama lain. Saya ke Pak Soleman, Pak Ponto. Pak Munarman tadi sudah mengatakan bahwa apa yang Anda katakan dibantah sepenuhnya. Tanggapan Anda, Pak Ponto? Ya silahkan aja, itu hak dia untuk membantah. Tapi kan fakta, semua orang tahu bahwa pemimpin FPI ada yang jelas, punya hierarki, ada laskar, semua itu tahu. Petamburan adalah markas besar FPI, semua orang tahu. Polisi masuk sana saja bisa ditolak, tidak bisa sembarang orang masuk ke sana. Bahwa mereka sewaktu-waktu bisa melaksanakan serangan kemana-mana, itu juga semua orang tahu. Nah, semua itu kan ada diatur dalam protokol 2 tambahan. Bahwa kalau itu terpenuhi, itu namanya dissident armed forces. Kan itu. Itu namanya dihukum humaniter. Serangan kepada siapa yang Anda maksud, Pak Ponto? Bagaimana? Serangan sewaktu-waktu, serangan kepada siapa? Ya, kepada siapa aja. Kepada siapa saja dia bisa melaksanakan serangan. Baik, Pak Ponto, Anda bisa memberikan contoh serangan-serangan apa yang pernah dilakukan oleh FPI? Nah, kan kita sudah lihat bagaimana kalau datang serangan pergi ke tempat-tempat hiburan malam, seakan-akan menjadi pengganti dari polisi. Nah, seperti itu kan dilaksanakan itu. Kita sudah tahu dari dulu kan seperti itu, banyak pelaksanaan seperti itu. Jadi dia bisa terorganisir, serangan-serangan yang terorganisir seperti begitu. Itu kan dilakukan dan semua itu kan tahu. Baik, itu baik. yang saya katakan tadi, berbeda dengan Muhammadiyah kan seperti itu. Muhammadiyah, dan lihat, ada seragamnya jelas. Dari Muhammadiyah tidak ada seragamnya. Pemimpinnya cuma pemimpin paling atas, tapi ke bawah-bawah tidak jelas, tidak ada. Penyerangan yang dilakukan tidak ada juga. Kan tidak jelas, beda dengan FPI kan sangat terkenal. Baik, silakan. Aja. Pak Munarman, itu kan. giliran Anda. Oke, tadi saya sudah diam ya. Saya menahan diri, sekarang giliran saya. Jadi, yang saya mau katakan, hukum humaniter itu adalah hukum perang. Ya, yang dikatakan oleh Pak Ponto itu salah semua. FPI tidak memiliki wilayah. Wilayah FPI adalah warga negara biasa. Yang di Petamburan itu adalah sekretariat. Ya, bukan cuma warga FPI yang boleh masuk situ, itu warga negara umum juga biasa, wartawan juga bisa masuk, ya. Jadi itu satu kesalahan fakta. Yang kedua, Pak Ponto mengatakan, misalnya Muhammadiyah, tadi disebut ya, ini perhatikan ya Pak Ponto ya, bahwa tadi disebutkan Muhammadiyah hanya pimpinan utamanya, ke bawah nggak jelas. Nah ini kan dia ngawur, Muhammadiyah itu jelas kok ada pimpinan sampai ke tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah jadi Pak Ponto menurut saya buta tentang fakta, tapi coba membangun narasi. Nah ini yang tidak betul menurut saya. Penggunaan hukum humaniter dalam soal ini, tadi disebutkan serangan terhadap tempat hiburan. Loh, itu bukan masuk hukum humaniter. Itu mengenai perda, itu KUHP wilayah hukumnya. Nah sekarang logika Pak Ponto saya pakai. Ini hukum humaniter. Patut diketahui oleh publik semua. Hukum humaniter itu, kalau orang sudah menyerah, ini sekalipun perang ya, kalau tentara lawan sudah menyerah, dilarang membunuh tawanan perang tersebut. Boleh nggak? Nggak boleh. Kalau itu boleh, itu namanya kejahatan perang. Ngerti nggak? Nah itu patut dimengerti oleh publik. Apalagi dalam rekonstruksi, sudah disebutkan, di dalam rekonstruksi kan, 4 orang itu kan disuruh tiarap, tidak diborgol penegakan hukumnya, ditangkap tidak diborgol, dibiarkan. Kemudian katanya upaya tembak menembak itu di mana yang tembak menembak? Kalau sudah ditangkap begitu kan sudah menyerah artinya.
Boleh ditembak nggak hukum humaniter? Haram ditembak. Itu pembunuhan. Itu kejahatan perang. Ini yang saya mau katakan. Narasi-narasi kekerasan ini tidak boleh dibangun atas dasar kebencian. Ini kan penyebaran kebencian terhadap FPI. Ini berbahaya. Ini bisa masuk kena undang-undang, kita laporkan undang-undang anti diskriminasi ini. Penyebarluasan kebencian melalui sarana publik ini. Ya. Nah, kebohongan-kebohongan publik ini. Jadi ini masuk kategori hukum pidana. Jadi saya mau meluruskan fakta. Tidak betul FPI punya wilayah, tidak betul FPI melakukan serangan, tidak betul FPI seperti yang dikatakan adalah sebuah kekuatan bersenjata. Nah, kalau kekuatan bersenjata, ada nggak surveillance sekarang? Coba yang terjadi di separatisme di OPM di Papua, kan nggak ada tindakannya. Malah kalau demo itu pun misalnya di dalam Jakarta kemarin ada demo OPM di Surabaya, malah dikawal kok. Ya susah jelas-jelas isu separatisme, sekedar urusan tempat hiburan kok sampai di surveillance mengerahkan sumber daya negara yang sedemikian besar. Ini yang tidak masuk akal. Hanya urusan penegakan hukum, tetapi sumber daya negara sampai Pak Ponto pun dipaksa menjadi propagandis. Saya sayang saja dengan Pak Ponto, ilmunya hukum humaniter untuk hukum perang, tapi digunakan hanya untuk kami berikan kesempatan kepada Pak Soleman. Sumber daya negara seperti ini. Baik, gitu. Pak Soleman silakan. Ya, silakan ya. Jadi hukum humaniter itu namanya sekarang kan hukum humaniter. Dulu namanya hukum perang, kan dulu. Dan itu dipakai untuk menilai, apakah suatu kelompok itu kan menilai. Nah sekarang mari kita nilai FPI. Pemimpinnya ada, hierarkinya ada, kan ada jelas. Petamburan. Kemarin polisi masuk di sana kan susah. Harus izin. Masuk ini ada perlawanan. Nah apakah itu bukan dinilai seperti menguasai wilayah? Nah kan seperti itu. Nah kemudian menyerang kemana-mana. Lah betul, itu perda. Tetapi pemanfaatan satuan yang berseragam seperti itu kan dinilai, kan saya bilang dinilai bisa menyerang kemana-mana. Beda dengan yang lain kan, yang lain tidak bisa diperintahkan, ayo serang ke sana, kan tidak bisa. Karena tidak punya hierarki komando yang jelas. Ini yang beda, penilaian terhadap FPI itu punya komando jelas, punya hierarki semua jelas, punya wilayah yang jelas, dan dia bisa diperintahkan bergerak kemana-mana kan bisa. Itulah yang menilai seperti itu. Itu, jadi ukuran menilai. Ini tentunya kalau dipakai dengan yang lain kan tidak kena. Jadi ukuran ini bisa kena ke FPI. Kan itu. Lah, kalau nanti memang tidak, ya silakan aja nanti. Tapi bagi saya melihat seperti itu. Ukuran ini masuk, itu yang satu. Kemudian kedua, tahanan. Ya memang tahanan perang itu kalau harus dilindungi. Tapi yang terjadi saat ini kan kita tidak tahu, sedang rekonstruksi. Apa yang terjadi di dalam mobil itu? Kan sudah ditahan di dalam mobil. Dan apa yang terjadi di dalam? Kan belum tahu. Apakah terjadi ada perlawanan di dalam? Apakah ada perkelahian? Kita belum tahu. Ya mari silakan kita tunggu hasil rekonstruksi. Tapi kalau dia diam, kemudian ditembak orang diam, ya pasti salah. Itu salah besar. Betul kata Bapak. Tidak salah Bapak, kalau orang itu sudah tertangkap, sudah diam di dalam mobil, tidak melakukan perlawanan, kemudian ditembak, itu salah besar. Saya sependapat. Tapi kalau itu terjadi perlawanan, di dalam ada perkelahian, nah itu lain lagi ceritanya. Nah, oleh karena itu, marilah kita tunggu hasil nanti di rekonstruksi itu seperti apa. Apakah itu ada perkelahian, ataukah dia diam-diam kemudian ditembak. Kalau memang dia diam-diam sebagai tahanan ditembak, ya itu salah. Saya sependapat dengan Bapak, itu salah besar. Tapi sekarang kan belum selesai. Nah, kalau belum selesai, ya mari kita tunggu saja. Apa hasilnya? Apakah perkelahian atau tidak? Kan itu. Jadi begitu, Pak. Baik. Terima kasih Pak Soleman Ponto. Terima kasih juga Pak Munarman telah bergabung bersama kami di iNews Sore.